Oke, eh, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Eriananta, Mas. Nanta. Jadi saya manggilnya apa nih? Manggilnya Mas aja. Mas aja. Oke, boleh boleh. Jadi Mas, sebelumnya udah pernah ikut konseling? Belum pernah, Mas. Belum pernah ya. Jadi saya jelasin dulu beberapa hal soal. Oke, jadi konseling itu adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih, di mana di hubungan itu konselor melakukan kemampuan-kemampuan khusus yang dia punya, yang nantinya bakal nyelesain atau seenggaknya ngurangin masalah yang klien punya. Jadi konseling itu asasnya ada tiga. Pertama asas kerahasiaan, kedua asas keterbukaan, dan ketiga asas kesukarelaan. Sorry, kerahasiaan. Jadi pertama asas keterbukaan ya Mas. Jadi saya mau tuh Mas terbuka di sini. Jadi Mas mau ngungkapin semua masalah dan cerita sedetail-detailnya. Karena nantinya kalau Mas nge-keep cerita itu nanti bakal kesusahan juga di kitanya buat nyari solusinya. Itu Mas. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Saya mau di sini Mas datang secara sukarela karena biasanya ya kalau konseling konseling kliennya datang dengan masalah. Jadi kalau konseling datang dengan masalah ada apa dipaksa, biasanya masalahnya tuh jadi sulit untuk digali. Itu Mas. Jadi Mas datang ke sini sukarela kan nggak ada paksaan dari siapapun. Nggak ada, Mas. Saya suka rela sendiri datang ke sini. Nah, bagus kalau gitu. Jadi saya lebih mudah buat ngegali inti permasalahannya. Lalu ketiga ada asas kerahasiaan. Kayak yang saya bilang di awal, saya minta Mas untuk seterbuka-terbukanya di sini ngejelasin sedetail-detailnya masalah yang Mas punya. Tenang, karena ada asas kerahasiaan ini, apapun yang Mas ceritain di sini nggak akan kesebar ke orang-orang lain. Pokoknya yang di kita tetap di kita. Jadi Mas mau cerita apapun, semenarik apapun, bakal aman kok di saya. Oke? Eh, Apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mas soal konseling ini? Nggak ada, Mas. Cukup, Mas. Sampai situ aja. Oh, cuma sampai Langsung sini. ke... Oke. Jadi gini Mas. Eh, Masalah Mas apa nih datang ke saya? Tujuannya? Saya punya masalah sama sahabat saya, Mas, perempuan. Karena dia tidak menceritakan bahwa dia itu sudah punya pacar, Mas. Jadi kesalahpahaman lah, Mas. Oh, jadi sahabat Mas ini nggak cerita kalau ke Mas kalau dia punya pacar. Iya, Mas. Betul. Oh, maaf sebelumnya. Sahabatnya cewek atau cowok? Sahabatnya cewek, Mas. Oh, cewek. Tapi si sahabat Mas ini cerita nggak soal Mas ke cowoknya? Dia nggak pernah cerita, Mas, kalau saya itu temenan udah lama sama dia. Nggak Gitu. ceritain ke cowoknya, Mas. Jadi eh, kesalahpahamannya kayak apa nih Mas? Ya, waktu itu saya lagi jalan ya kan, Mas, sama dia. Lagi jalan bareng sama dia kan. Nah, terus terus ketemu sama cowoknya, Mas, di jalan. Nah, cuman apa? Dia cuman ngeliat aja, cowoknya cuman ngeliatin aja. Dia nggak nyamperin atau negor, negor kami lagi jalan gitu, enggak, Mas. Dia cuman ngeliatin aja. Sampai situlah kesalahpahaman, Mas. Terus setelah itu apa ada sesuatu lagi yang dilakuin sama cowoknya? Kayak Sa- Sampai situ saya langsung apa? Dapat DM-an, Mas, dapat DM-an ancaman terus dari cowoknya. Nah, saya gimana ya, Mas? Saya mau menjelaskan ke cowoknya itu hmm, buat
menjelaskan kesalahpahamannya lah Mas. Oh, paham. Tapi Mas sudah sempat ketemu sama cowoknya? Belum belum pernah sempat ketemu sih Mas. Cuman waktu itu aja, cuman dia cuman ngelihat saya aja udah Mas, gitu aja. Belum pernah ketemu sama sekali. Hmm, paham. Makanya saya minta solusi sama Masnya gimana caranya supaya saya bisa menjelaskan ke itu cowok bahwa saya itu cuma temennya dia, nggak lebih. Oh, saya paham, paham. Jadi ceritanya Mas nih jalan sama sahabat Mas di motor kan? Jalan sama sahabat Mas. Hmm. Terus cowoknya ngelihat Mas dan apa nggak terjadi kontak apapun di sana. Ya nggak terjadi kontak apapun. Hmm. Berarti yang saya tangkap nih Mas ya, koreksi kalau saya salah. Berarti inti permasalahannya tuh si sahabat Mas ini nggak cerita soal Mas ke pacarnya dan nggak ceritain pacarnya ke Mas ini berarti ya. Dan dia juga nggak Iya, ngomong kalau mau jalan sama Mas atau mau main sama Mas ke pacarnya. Itu Mas ya. iya, betul Mas. Oh itu. Jadi saya paham, saya paham. Tapi coba gini deh Mas. Misalnya Mas bayangin gimana perasaan cowoknya deh. Bayangin Mas jadi si cowok itu. Mas jalan nih, terus mungkin pacar Mas bilangnya dia lagi di rumah atau lagi main sama temennya atau mungkin lagi ada acara keluarga. Ternyata pas dia apa Mas lagi jalan nih mau keluar ngelihat dia sama cowok lain. Coba apa yang Mas rasain kalau di posisi cowok itu? Saya pasti merasakan kecewa, sakit hati, terus marah, itulah Mas pokoknya. Pokoknya kecewa banget gitu. Nggak Hmm, karuan lah pokoknya pikiran saya Mas. jadi Apalagi apalagi lihat saya ngelihat cewek saya itu jalan sama cowok lain Mas. nah Ya, sama apa? Iya apa? Lanjut. ya begitulah yang saya rasakan Mas. Kalau Hmm, saya jadi cowoknya. Nah sama Mas kayak yang dirasain si cowok itu. Mungkin dia jadi marah-marah sama Mas, jadi ya kalang kabut begitu. Karena itu Mas, apa? Dia nggak nyangka aja kenapa ceweknya bisa ngelakuin hal kayak gini. Padahal ya, hal-hal semacam ini tuh bisa diselesain loh kalau apa sedari awal komunikasinya udah bagus. Jadi untuk nyalahin cowoknya sih, kalau saya pribadi saya nggak nyalahin cowoknya Mas ya. Tapi yang saya salahin tuh justru si ceweknya ini gitu. Ya Mas, Tapi betul. si Mas ini udah berapa lama sahabatan sama si cewek ini kalau boleh tahu, sahabat Mas? Udah lebih sih Mas, hampir 3 bulanan lah. Tiga, 3 bulanan ya udah cukup kenal. Hmm. Nah, apalagi Mas ini kan baru kenal. Mungkin mungkin wajar lah kalau si perempuan ini nggak belum mengenalin Mas ke cowoknya. Tapi ini sekedar saran aja dari saya. Soalnya saya juga pernah punya pengalaman yang serupa nih kayak Mas. Jadi saat itu saya lagi main sama teman saya. Ini bukan sahabat, teman aja sebenarnya. Saya di saat itu sebenarnya mainnya nggak berdua. Cuma saat itu yang datang ke tempat itu cuma baru dua orang yang datang, saya sama teman saya ini. Nah, ternyata si teman saya ini dia bohong sama pacarnya. Dia bilang nggak boleh apa? Dia bilang lagi di rumah, padahal dia lagi main. Kalau menurut pembelaan dia sih ya, dia bilangnya tuh apa saat itu keadaan dia lagi nggak sehat. Kalau dibilang mau main pasti nggak dibolehin sama cowoknya. Nah, akar masalahnya tuh justru di sini karena komunikasi yang buruk ini. Jadi saya lagi berdua itu, terus tiba-tiba si cowoknya ini datang dan ya terjadi cekcok apa ada cekcok lah di sana, debat-debat kecil, hampir kontak fisik. Di situ saya nyoba nyoba nyelesain itu dengan kepala dingin lah. Saya apa nenangin, saya jelasin baik-baik. Terus akhirnya si cewek ini pun ngejelasin kalau ini cuma salah paham dan dia yang salah dan dia yang bohong. Itu Mas. Jadi nih Mas ya, kalau saran dari saya pribadi, Mas mungkin bisa apa namanya bilang ke sahabat Mas ini buat coba dong lain kali jangan
jangan bohong-bohong, nggak perlu pakai bohong, jelasin aja apa yang ada. Soalnya kalau gini jadi guanya juga yang gak enak sama cowok lu, jadi kesannya kayak gue yang selingkuhannya, apa selingkuhan lu padahal bukan, gitu mas. Nah untuk si apa namanya, si cowok, tapi mas belum belum pernah ketemu kan, baru kontakan aja. Belum Mas, baru kontakan aja. Tapi apa saat apa diisi ancaman-ancaman dan apa chat-chat kayak gitu, mas udah balas belum atau belum? Dia ngancem untuk ngajak ketemuan saya Mas. Hmm. Udah ada Oh udah atur waktu kalian berdua. waktu Mas. Hmm. Nah ini saran dari saya aja mas ya. Pertama, si bawa si cewek itu juga, karena kan ini akar masalahnya dari si perempuan ini, dia nggak bilang ke cowoknya kalau mau main sama mas, gitu sahabat mas ini. Ya Kedua, benar. saran saya jangan sendiri mas, karena kita juga nggak tahu ya itu orang datang sendiri apa gimana. Takutnya takutnya dia bawa teman, nanti masnya dikeroyok apa gimana. Jadi sedia payung aja sebelum hujan. Itu ketiga, itu jelasin sedetail-detailnya mas kejadiannya kayak gimana. Jadi kasarnya ini masa lalu lah, bukan masalah gua. Jangan jangan sampai gua kebawa gitu. Ini kan masalahnya si cewek ini bohong sama si cowoknya. Nah jangan, yang penting urusan lu dah, gimana gimana dah. Yang penting gua bukan gua nggak seret-seret di dalam masa lalu ini gitu. Dan untuk si cowoknya bisa dibilangin aja mas, yang saya bilang tadi, cerita sedetail-detailnya kejadiannya gimana gitu-gitu mas. Apa lagi? Mas. Kayaknya udah sih, itu aja saran dari saya. Mas sudah rasa cukup? Tapi saya minta solusinya Mas. Gimana supaya untuk meyakinkan bahwa itu saya sama si cewek itu cuman sahabatan saja, nggak lebih dari pacaran. Oh, Minta solusinya Mas. hmm. Kalau dari saran dari saya ya Mas, ini koreksi juga kalau saya salah, karena manusia itu kan dinamis dan Ya Mas, benar. setiap manusia pasti kepribadiannya beda-beda kan. Dan saya juga nggak Iya tahu nih, benar. ah, apa mungkin Mas lebih tahu sifat sahabat Mas gimana gimananya. Tapi kalau saran dari saya, cara ngeyakinin si cowok itu kalau kalian cuma sahabatan, pertama ya bawa orang itu kan udah pasti dibawa, pasti banyak yang ngomongin sahabatan doang gitu-gitu kan. Kedua, Mas bisa kasih unjuk. Mas suka chattingan sama dia nggak? Jarang atau? Hmm, jarang sih Mas. Jarang. Ya Nah, sering kalau kalau ketemu langsung aja Mas, lebih sering ketemu langsung. Kalau di chatan sih jarang, kayak cuman ngomongin masalah pekerjaan atau belajar aja sih kalau chatan. kalau itu justru malah makin bagus, Mas. Jadi justru makin meyakinkan kalau kalian ini nggak ada apa-apa, cuma sekedar temen doang. Nah, tunjukin chat kalian, mungkin bisa dari WA atau lain mungkin IG. Tunjukin chat kalian ke si cowok itu kalau kalian emang nggak ada apa-apa. Cara ngebuktinya gitu, Mas. Apa lagi? Kayaknya udah itu aja deh, Mas. Oh, ya udah Mas, berarti solusinya gitu aja Mas ya? Hmm. Ya Jadi, nanti saya datang langsung lah ke cowoknya untuk hmm. secara damai lah Mas. Oh ya satu lagi, Mas. Pastiin di tempat rame dan di tengah, jangan di wilayah dia. Itu aja saran Oh, dari saya. Hmm. baik Mas. Dah. Makasih ya Mas. Ya jadi udah selesai Mas. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Nggak ada sih Mas, cuma sampai situ aja. Ada ya. Oke, jadi saya rasa nggak perlu ada sesi konseling lanjutan ya Mas, karena masalahnya udah kelar di sini. Ya Mas, baik. Eh, Udah itu aja. Eh, Kalau begitu kita akhiri sesi konseling ini dengan doa ya Mas ya. Ya Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas. Oh ya, terima kasih udah mau cerita, berbagi masalah Mas ke saya. Itu aja Mas. Ya saya juga terima kasih ya Mas, udah minta sarannya kepada Mas. Nah ya, sama-sama Mas. Ya, Oke, itu aja nih Mas dari saya. Oke, kurang ya lebihnya Mas. mohon maaf ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berapa menit nih?